Aku tidak senang bila rumahku di samping masjid. Aku tidak senang rumahku di samping masjid. Dia, bukan berarti rumah orang di samping masjid tidak bagus. Bagus. Dia maunya ada tujuan di dalamnya. Bukan gara-gara bahasa rumah orang di samping masjid berarti nggak bagus. Karena ada sebagian orang mengatakan saya nggak senang rumah saya di masjid, samping masjid, karena keganggu dengan suara adzan. Ada satu orang bicara sama saya nggak mau beli rumah kalau samping masjid, keganggu dengan suara apa? Adzan. Setahu saya orang yang keganggu dengan suara adzan itu cuma iblis. Jelas? Cuma syaitan. Adzan, kalau sudah adzan dia lari ke laut sambil membunyikan, yaitu mohon maaf kentutnya, sambil dia besarkan suara supaya tertindih suara adzan itu, atau dia lari ke kamar mandi. Tapi ada orang muslim, bukan ucapan sama sebagaimana sahabat, saya nggak mau rumah saya di samping apa, tapi tujuannya beda. Kalau sahabat ini nggak mau rumahnya di samping masjid supaya langkahnya banyak ke masjid. Kalau ini nggak mau rumahnya samping masjid supaya nggak keganggu sama apa? Suara masjid. Jelas? Bahasa bisa sama tapi tujuan berbeda-beda. Bahasa bisa sama tapi tujuannya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin fi bayani katsri turuqil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bab banyak jalan menuju kebaikan. Bab banyak jalan menuju kebaikan. Jalannya banyak tapi tujuannya satu, yaitu ke dalam surga. Maka ketika kita tidak bisa mengerjakan satu kebaikan, ada kebaikan yang lain agar kita mengerjakan kebaikan tersebut. Kalau tidak bisa yang nomor 2, yang nomor 3. Nggak bisa nomor 3, yang nomor 4. Semua jalan-jalan tersebut lubangnya satu, yaitu ke dalam surga. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bawakan bab yang sangat panjang, judulnya fi bayani katsri turuqil khair, banyak jalan menuju kebaikan. Lebih-lebih kita sekarang berada di bulan salah satu Ashhurul Hurum, bulan Rajab, bulan terhormat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita di bulan Ashhurul Hurum ini, yaitu bulan Rajab ini, dikenal juga dengan bulan Syahrullah, bulannya Allah, dan bahkan dikenal dengan nama Syahrun Maghfirah, bulan pengampunan. Berapa banyak ulama berharap dan memohon kepada Allah agar wafat di bulan Rajab. Salah satunya yang wafat di bulan Rajab ini Imam Nawawi, yang kita baca hadisnya pada malam hari ini, wafatnya di bulan Rajab. Banyak lagi ulama yang wafat di bulan apa? Rajab. Tanggal berapa bulan wafat Imam Nawawi? 2 hari yang lalu. Tanggalnya 2 hari yang lalu. Banyak kejadian yang besar di bulan Rajab nih. Bahkan seorang ulama mengatakan tempat orang menanam tanaman itu di bulan Rajab, tempat menyiraminya di bulan Sya'ban, tempat memanennya yaitu di bulan Ramadan. Makanya kita tanam banyak-banyak macam-macam tanaman kita, banyak macam-macam ibadah kita tanam di bulan Rajab ini, terutama membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca 3 kali subuh dan sore hari. Dan yang kedua dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali setiap hari sampai akhir bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali dibaca di bulan Rajab. Jangan sampai lewat hari kita nggak baca 70 kali ini. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Coba kita dengarkan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang banyak jalan menuju kebaikan, tentang kisah-kisah sahabat Nabi di zaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis ke-21. An Abil Mundhiri Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rajulun la a'lam rajulan ab'ada minal masjidi minhu la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fi ramdha faqala ma yasurruni anna manzili ilal jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ilal masjidi wa zuru'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kulluh qad jama'allahu laka dzalika kullah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin innalaka mahtasabta. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang dia setiap hari jalan kaki menuju ke masjid, sedangkan rumahnya sangat jauh dari masjid. Yang lain pakai kendaraan, dia jalan kaki. Bukan gak bisa beli kendaraan, dia mampu beli kendaraan, dia bisa membeli kendaraan, tapi dia tidak mau menggunakan kendaraan menuju ke masjid. Dia maunya jalan kaki, padahal rumahnya paling jauh daripada masjid. Tapi tidak pernah dia telat takbiratul ula, apalagi masbuk. Berapa banyak orang yang samping rumahnya daripada masjid, justru dialah orang yang paling sering masbuk. Maka ini suatu pelajaran buat kita agar menjadi contoh, barometer, sebuah ukuran kita bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca. Dari Abu Mundhir Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sahabat Nabi yang bernama Ubay ketemu sama orang itu. Ada seorang laki-laki yang setahuku dialah yang rumahnya paling jauh dari masjid. Itu namanya ab'ad. Ab'ad itu paling jauh. Setahunya Ubay, kata Ubay, dari semua jamaah yang salat ke Masjid Nabawi, dialah orang yang paling jauh rumahnya dari apa? Masjid. Jangan kita mengira jauhnya cuma dari sini ke Nurul Qamar, dari sini ke Masjid Nurul Muttaqin, dari sini ke masjid, lumayan jauh, sangat jauh. Dan dia hebatnya, walaupun paling jauh, tidak mau menggunakan kendaraan. Kata Ubay bin Ka'ab, dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, satu pun seumur hidupnya nggak tinggal. Ya Allah. Kita kadang-kadang sengaja meninggalkan sholat apa? Berjamaah. Bahkan bukan meninggalkan berjamaah, meninggalkan sholat dengan sengaja. Ada sebagian orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya kita di bulan Rajab kita diperintahkan suruh banyak-banyak istighfar, mohon ampun, supaya nanti masuk kepada bulan suci Ramadan di malam pertama bulan suci Ramadan, besoknya kita puasa, malamnya kita tarawih. Allah memandang setiap hati-hati hambanya. Kalau didapatkan bersih, maka Allah tidak adab seumur hidup orang itu. Makanya kita disuruh istighfar. Di bulan Sya'ban disuruh salawat. Istighfar suruh sucikan, Sya'ban suruh mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dua-duanya sudah tergabung, istighfar dan salawat, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus aku berkata kepadanya, Ubay bin Ka'ab berkata kepada sahabatnya, seandainya engkau membeli keledai, engkau bisa mengendarainya pada saat gelap gulita atau pada saat panas menyengat. Ya, ini usul saran antara sahabat dengan sahabat. Berbeda antara nabi ke sahabat, berbeda antara nabi ke sahabat, berbeda antara orang tua ke anak, berbeda antara guru ke murid. Jelas? Ini satu jalur, sahabat menuju sahabat. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada suku namanya Banu Salamah. Suku Banu Salamah ini rumah mereka jauh daripada masjid, satu suku.
Dan di mana di zaman Nabi kalau kepala suku masuk Islam, bawahannya masuk Islam. Maka mereka berniat, satu suku ini, satu kelompok ini mau pindah ke Masjid Nabawi dekatnya. Tapi satu suku ini tidak pernah telat takbiratul ulanya. Sudah rapat mereka sama kepala sukunya. Terdengar di telinganya Nabi, dipanggil kepala sukunya. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, saya dengar kalian ini mau pindah ke samping masjid. Kira-kira kalau saya tanya bapak-bapak sama ibu-ibu, orang pindah menuju dekat masjid baik apa enggak itu? Baik apa enggak? Baik apa tidak? Baik. Dia udah jauh tapi mendekat. Apa kata Rasulullah SAW ketika mereka ditanya, faqalu na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami pingin pindah dekat masjid. Rasul mengatakan kepada mereka, faqala Banu Salamah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Rasul mengatakan, hendaklah kalian jangan pindah ke tempat itu, karena setiap langkah kalian itu akan dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Bapak Ibu, ini beda hadisnya. Cerita Ubay bin Ka'ab ngasih saran kepada siapa? Sahabatnya. Kalau Rasul kasih saran ke Banu Salamah, ini beda. Apa bedanya kalau sini ke sini sama ke sini ke sini? Kalau ada saran, ada perintah dari atas menuju bawah, itu lebih baik kita menjalankan perintah daripada mendapatkan semua yang kita inginkan. Lebih baik menjalankan perintah daripada mendapatkan semua yang kita inginkan. Jelas seperti ini. Maka Banu Salamah tidak mau pindah. Padahal kalau dekat, keinginannya dia dapat. Dekat dengan Nabi, begini dan begitu dapat. Tapi sejak itu anak keturunannya nggak mau pindah. Pegang ucapannya Nabi. Jelas seperti ini. Lebih baik menjalankan perintah daripada apa? Mendapatkan semua yang kita inginkan. Katakan contoh, Mas Gian punya bapak, punya ibu, berarti dari atas ke bawahnya. Mas Gian mau beli rumah di tengah kota, ibunya bilang, nah jangan beli rumah itu. Jelas? Loh dia murah. Dia apa? Dia murah ini Umi, dia murah begini. Lebih bagus jalankan perintah daripada mendapatkan yang kita inginkan. Nanti kalau kita dapatkan yang kita inginkan, meninggalkan perintah, kurang berkahnya. Suatu saat ketika kita berjalan membeli rumah itu, kita akan kembali ke ucapan orang tua kita. Kita akan mengatakan, betul ucapan orang tua saya. Jelas apa tidak? Ini kalau dari atas ke bawah. Faham apa tidak? Contoh, ada beberapa orang dapat saran dari gurunya. Jangan begini, unda begini lebih bagus. Dia ambil keinginannya, dia tinggalkan perintah itu. Ini dari atas ke bawah. Berbeda halnya antara sahabat menuju sahabat. Boleh kita ambil, boleh tidak. Kalau dia baik ambil, kalau menurut kita kurang baik, jangan ambil. Ada orang mau sekolah, mau mondok, atau mau kerja, atau ngambil jurusan apapun dia mau kuliah. Bapaknya bilang, anak ambil ini nak, ndak bu ini enakan ini. Jelas? Dia urungkan keinginannya, dia ambil jurusan itu sampai dia selesai, baru dia ngerti nanti apa masuknya orang tua itu. Apakah orang tuanya bisa membaca masa depan? Bukan. Allah meletakkan di setiap lisan orang tua, anishkurli wali walidaika, agar engkau bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah, dan bersyukur kepada orang tua. Maka Allah letakkan yaitu nikmat-nikmat di dalamnya ketika kita taat kepada mereka. Keberkahan itu ada. Bukan orang tua kita bisa baca masa depan, bukan. Dia nggak bisa baca masa depan. Tapi Allah jadikan mereka ini yang wajib kita taati. Ada kewajiban di dalamnya, kita wajib apa? Taati. Tapi kalau antara sesama tidak ada wajib ketaatan di sana. Saran, ada kesaran. Ada seorang guru
Dibilang sama gurunya, jadi kepala sekolah. Tidak sanggup saya maunya jadi apa? Guru saja. Udah enak, dia ngerasa udah enak ngajarnya. Tapi gurunya bilang, naik engkau jadi kepala sekolah. Ya Allah, tambah berat nanti. Tapi dia coba jalankan mau gurunya, baru dia mengerti. Bukan gurunya tahu masa depan, jelas bukan dia tahu masa depan. Tapi begitu dia menolak perintah, dia dapatkan keinginannya, lambat laun dia berjalan, dia akan menyesal. Nyesel saya ini, kenapa saya tidak ambil? Sekarang berubah kepemimpinan, diambil orang, berubah aturan. Jadi kalau dari atas ke bawah, lebih bagus mengambil perintah walaupun keinginan kita tidak dapat. Jelas apa tidak? Baik. Terus, nah Ubay bin Ka'ab ini berikan saran kepada sahabatnya. Apa sarannya? Seandainya engkau membeli keledai, engkau bisa mengendarainya pada saat gelap gulita atau pada saat panas menyengat. Kalau siang di Mekah Madinah panas sekali, kalau malam gelap sekali. Kalau sekarang kita jalan di Mekah Madinah, siangnya malamnya kayak siang, saking terangnya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, engkau beli kendaraan. Kalau engkau naik kendaraan nggak capek, tinggal nunggangin dia jalan kayak orang naik motor. Beli kendaraan, beli saja kendaraan, engkau tidak capek. Apakah gara-gara dia telat takbiratul ula? Tidak. Maunya Ubay ini supaya dia nggak kepanasan, supaya dia nggak capek. Saran ini bagus apa tidak saran itu? Bagus, bagus. Dan sahabatnya mampu beli kambing itu, mampu beli onta, mampu beli kendaraan itu. Keledai itu dia mampu, bukan nggak mampu. Lihat apa jawabnya dia. Dia menjawab, yang dikasih saran ini, dikasih saran. Aku tidak senang bila rumahku di samping masjid. Aku tidak senang rumahku di samping masjid. Maksudnya apa? Tambah dekat. Gara-gara kendaraan ini terasa dekat. Kalau kita jalan kaki agak lambat, tapi kalau pakai kendaraan lebih cepat. Misal bapak-bapak mau ke Lombok Tengah, jalan kaki sama pakai kendaraan lebih cepat sampai mana? Kendaraan terasa dekat, sesuatu itu dengan kendaraan, dan tidak ada capek. Bapak-bapak kalau jalan kaki sampai ke tempat itu walaupun dekat tapi terasa jauh. Terus, aku berharap langkahku ke masjid dan ketika pulang ke rumahku dicatat sebagai pahala. Itu yang aku harapkan. Setiap langkahku dihitung pahala. Jelas? Rasulullah SAW bersabda, Rasul dengar ucapan ini. Oh, ini dia yang paling jauh. Dia punya alasan. Saya kepingin jalan itu lebih jauh, dapat pahalanya semakin besar. Terus, sungguh Allah telah menghimpun semua ini untukmu. Sungguh Allah telah memberikan kebaikan semua kepada engkau. Gara-gara orang jalan ke masjid. Makanya lebih bagus mana, pakai kendaraan atau jalan kaki? Jelas? Lebih bagus mana? Bagi yang nggak masbuk. Tapi kalau dia gara-gara dia jalan masbuk, udah bubar orang, iya pakai kendaraan. Jangan maksain, maksudnya. Oh, ini haditsnya berarti harus jalan. Ini sahabat jalan nggak masbuk, nggak pernah telat takbiratul ula. Maka dia punya pilihan, kendaraan sama apa, jalan kaki. Dia ngambil ini yang lebih sulit. Ini saja. Supaya kenapa? Pahala saya lebih banyak. Ada orang, saya ngambil ini, tapi tidak sampai ke dalam tujuan. Jangan. Kalau sahabat Nabi ini dua-duanya sampai tujuan. Dua-duanya sampai apa? Tujuan. Kalau kita tidak ada pilihan, satu sampai tujuan, satu tidak sampai tujuan, ya ambil apa namanya yang sampai tujuan. Kalau dua-duanya sampai terhadap tujuan target, pilihlah yang paling berat, yang paling banyak pahalanya. Misal contoh Pak Basri, misalnya contoh, pinjam namanya dulu. Jelas? Pak Basri mau ke Islamic Center. Mau ke Islamic apa? Center, hadir tablik akbar, salat maghrib berjamaah. Salat maghrib apa? Berjamaah. Pilihannya jalan kaki sama naik kendaraan. Tanya, dua-duanya sampai tujuan nggak telat? Nggak telat? Kata dia, kalau saya jalan kaki terlambat. Yang kedua, kalau pakai kendaraan nggak terlambat. Berarti bukan pilihannya dua, pilihannya cuma satu. Nggak ada pilihan di sini. Tapi kalau dua-duanya sampai tujuan, berarti ada pilihan ini.
Jelas ada tujuan. Maka ketika kita mengistiharahkan seseorang, istiharah ini ada dua orang, dua-duanya dia sampai tujuan, itu yang membuat kita bingung. Tapi kalau dua-dua, satu sampai tujuan, satu enggak, ya enggak istiharah lah namanya. Ya sudah ada jawaban itu. Ngerti maksudnya saya apa tidak? Seperti orang jalan kaki sama naik kendaraan. Satu kalau dia jalan kaki enggak sampai tujuan, sampainya isya, bukan maghrib. Yang ini kalau naik kendaraan sebelum maghrib sudah sampai, berarti pilihannya cuma naik kendaraan saja. Begitu juga orang istiharah, kalau ada dua pilihan, dua-duanya dia masuk, kriterianya masuk nih, atau tujuannya juga dia sama-sama solehah. Nah dia membingungkan ini. Kalau dua-duanya, satu sampai tujuannya sampai, satu tujuan yang itu tidak sampai, nggak ada pilihan, itu namanya tidak ada apa? Pilihan. Jelas apa tidak ini? Jelas? Jelas apa bingung? Takutnya saya bapak bingung nih. Taib. Nah, ulang coba, ulang. Ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada seorang laki-laki yang setauku dialah yang rumahnya paling jauh dari masjid. Dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Nah, seperti contoh bapak, pilih pemimpin di luar Islam jujur daripada orang Islam tidak jujur. Itu bukan pilihan. Itu bukan apa? Pilihan sudah itu. Jelas bukan apa? Pilihan. Bukan kata daripada itu terus membenarkan sebelumnya. Terus aku berkata kepadanya, seandainya engkau membeli keledai, engkau bisa mengendarainya pada saat gelap gulita. Kalau keledai, bapak ibu, keledai ini bisa dinaikin satu orang. Kalau dua keberatan dia. Keledai ini lebih besar dari kambing, lebih bawah daripada kuda. Kalau kuda bisa dua orang. Kalau onta kadang-kadang bisa dibuatkan rumah di atasnya. Bisa naik dua, bisa naik berapa orang, ada rumah, masih kuatlah dia. Kalau keledai satu orang, karena dia lihat tetap ke masjid, belilah keledai. Dan keledai lebih murah daripada kuda, lebih murah daripada onta, belilah keledai. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab. Sarannya bagus nih antara sahabat. Jadi sahabat Nabi kalau dapat saran, dia pilih yang lebih banyak pahalanya. Bukan dia nggak bagus sarannya Ubay ini, bagus sarannya supaya engkau tidak kepanasan. Berarti orang itu sayang betul sama Ubay. Dia sayang sama orang itu. Ubay itu sayang sama orang itu supaya dia tidak kepanasan begini. Tapi dia mikir ini, oh pahala saya berkurang nih, tidak mau saya lebih bagus apa? Jalan kaki. Subhanallah, sahabat Nabi. Terus engkau bisa mengendarainya saat gelap gulita atau pada saat panas menyengat. Coba bayangin, tidak ada listrik zaman dulu. Nah, senter pun nggak ada. Ke masjid dia tetap. Kita mati lampu, libur ke masjid, nggak ada azan, terlambat nih azan kata dia. Sudah sholat di rumah. Padahal yang lain masih ada nyala, toko ini, toko itu. Ini nama gelap gulita, maghrib isya gelap sudah. Ke masjid dia, jalan. Terus dia menjawab, aku tidak senang bila rumahku di samping masjid. Aku tidak senang rumahku di samping masjid. Dia bukan berarti rumah orang di samping masjid tidak bagus. Bagus. Dia maunya ada tujuan di dalamnya. Bukan gara-gara bahasa rumah orang di samping masjid berarti nggak bagus. Karena ada sebagian orang mengatakan saya nggak senang rumah saya di masjid, samping masjid, karena keganggu dengan suara adzan. Ada satu orang bicara sama saya nggak mau beli rumah kalau samping masjid, keganggu dengan suara apa? Adzan. Setahu saya orang yang keganggu dengan suara adzan itu cuma iblis. Jelas? Cuma syaitan. Adzan, kalau sudah adzan dia lari ke laut sambil membunyikan, yaitu mohon maaf kentutnya, sambil dia besarkan suara supaya tertindih suara adzan itu, atau dia lari ke kamar mandi. Tapi ada orang muslim, bukan ucapan sama sebagaimana sahabat, saya nggak mau rumah saya di samping apa, tapi tujuannya beda. Kalau sahabat ini nggak mau rumahnya di samping masjid supaya langkahnya banyak ke masjid. Kalau ini nggak mau rumahnya samping masjid supaya nggak keganggu sama apa? Suara masjid. Jelas? Bahasa bisa sama tapi tujuan berbeda-beda. Bahasa bisa sama tapi tujuannya berbeda-beda. Terus
Dia menjawab, aku berharap langkahku ke masjid dan ketika pulang ke rumahku dicatat sebagai pahala. Makanya sunnah orang jalan kaki ke masjid, jalan yang lebih jauh, jalan yang lebih apa? Jauh. Pulangnya yang lebih dekat. Pulangnya lebih apa? Dekat. Jangan jalannya sama, jalan yang lebih jauh. Pulangnya yang lebih apa? Dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kebalik, kalau pergi ke masjid jalannya lebih dekat, pulangnya pergi rumah teman dulu, nggak langsung pulang, jalan lebih jauh. Kita kebalik nih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah menghimpun semua ini untukmu. Hadis semua kebaikan Muslim terhimpun bagi orang yang pergi ke masjid jalan kaki. Ada yang jalan kaki di sini, tapi yang jauh rumahnya, jangan yang samping masjid. Ini udah samping masjid naik motor. Di dalam riwayat lain disebutkan, engkau mendapatkan apa yang kau lakukan untuk mencari ridha Allah. Terus hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-22. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr wa bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anz ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Rawahul Bukhari. Taib. Dari sahabat Rasul, dari sahabat dari Abu Umamah Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma berkata, termasuk sahabat banyak riwayat hadisnya Abdullah bin Amr bin As setelah Abu Hurairah. Ada 7 riwayat hadis terbanyak, dia salah satunya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 sifat baik, 40 macam-macam kebaikan. Terus sifat baik yang paling tinggi adalah manihatul anz. Apa manihatul anz? Meminjamkan kambing untuk diambil diperah susunya. Manihatul anz ini artinya yaitu memberikan air susu kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Sedekah yang terbaik itu air. Sedekah yang paling baik itu air. Buat sumur bor, buat kasih minum orang. Ada orang tahlil, antarkan 2 dus 3 dus. Ada orang nikah, antarkan sesuatu minuman. Itu sedekah yang paling baik. Di zaman Nabi, sedekah yang terbaik itu meminjamkan kambing yang penuh air susunya untuk diperas. Saya kasih pinjam, bukan kambingnya, dikasih pinjam kambingnya untuk diperas saja, ambil air susunya. Sedangkan susu ini termasuk dia bisa jadi minuman dan makanan, bisa mengenyangkan. Diperas. Itu yang disebut dalam bahasa Arab, bahasa hadisnya manihatul anz. Manihatul anz. Kambing yang sudah besar susunya diperas pada saat tersebut. Tidaklah paling tinggi pahalanya. Paling besar apa? Pahalanya. Makanya di kota Tarim itu beberapa jarak sekitar 15 atau 20 meter di sampingnya ada tempat air minum. Bukan air minum saja, air dingin sama mesinnya. Jadi kita tinggal tekan. Nanti jarak di berapa jalan raya ini ada air minum, tempat ngambil, namanya ma'ul musabbalil syurub, air yang diwakafkan untuk diminum. Air yang diwakafkan untuk apa? Diminum. Tidak boleh pakai cuci tangan. Kalau orang untuk diwakafkan seperti air-air yang dibagikan di masjid, tidak boleh untuk cuci tangan. Jelas? Itu harus untuk minum, karena airnya diwakafkan untuk harus diminum. Minum. Pinggir jalan banyak di kota Tarim itu orang sedekah air. Tidaklah seseorang melakukan salah satunya dengan mengharapkan pahala dan percaya apa yang dijanjikan kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Hadis Sebab Bukhari. Jadi Bapak-bapak kalau ada di suatu daerah, Lombok Utara, Lombok Selatan atau dimanapun daerah yang mereka butuh air, buatkan tempat untuk penampungan air atau untuk gali tempat airnya. Itu amal jariah yang besar sekali pahalanya, memberikan minum kepada orang
orang lain. Bahkan seorang perempuan yang memberikan minum seekor anjing, dia kasih minum sekali saja, bukan 2 kali, bukan 3 kali, diampunkan semua dosanya sama Allah. Minum. Bahkan di dalam kitab Jauharil Uliyah, malaikat Jibril alaihissalam pingin tinggal di dunia, nggak balik ke sorga. Tujuannya apa? Ngebagikan air minum buat orang yang kehausan. Jadi kalau ada datang orang ke rumah kita, minimal air minum kita berikan kepada dia. Jangan teman ngobrol saja sampai dia seperti itu. Jelas apa tidak ini? Kasihlah minum tamu. Terus hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-23. An Addi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Baik. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, neraka itu dia mencari besok Bapak Ibu. Karena dia dilepas, dia mencari, lalu dia mengatakan aina haqqi, di mana hak saya wahai Allah? Dia mencari penduduknya, dia mencari kuotanya, dia mencari masyarakatnya bagi anggota badan yang pernah tersentuh kepada maksiat yang belum diistighfarkan. Dicari sama neraka. Salah satu tameng dari api neraka puasa. Apa kata Rasul? As-saumu junnatun. Puasa itu perisai dari api neraka. Salah satunya ini. Apa kata Rasul? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah terhadap neraka walaupun dengan secuil kurma. Sepenggal, bukan secuil, sepenggal. Sepotong. Kurma dipenggal jadi 2, setengahnya kasih orang. Banyak apa dikit? Dikit. Itu bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Kasih kurma, kasih apapun. Makanan kesukaan Nabi itu kurma. Kalau bulan puasa besok bagi kurma buat orang di masjid. Ada musola Pak Ustadz, dia aktif, kasih musola juga, jangan di masjid saja. Pokoknya di mana ada orang berbuka, dibuat di sana. Ada musola di samping dekat ini Pak Ustadz, anterin juga, walaupun tidak ada orang Jumatan di sana, tapi ada orang berbuka puasa, antarkan korma di sana. Karena dia bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Terutama sedekah hari Jumat. Terutama sedekah hari Jumat. Sebelum khatib naik di atas mimbar, kelilingkan kotak amal sebelum naik khatib di atas mimbar. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar tidak boleh keliling. Keliling lalu kita colek orang, sia-sia jadi Jumatan. Jelas? Kalau sudah naik khatib di atas mimbar nggak boleh keliling lagi kotak amal. Kotak amal dibuatkan yang keliling, masukin. Sedekah Jumat menyelamatkan seseorang dari api neraka. Terutama di bulan Rajab. Bulan Rajab ini dianjurkan bukan hanya istighfar, sedekah juga dianjurkan banyak-banyak. Sedekah air, sedekah makanan. Tadi air, sekarang makanan. Dianjurkan kasih makan. Seperti itu. Di dalam riwayat lain disebutkan, setiap orang pasti akan berbicara dengan Tuhannya tanpa diperantarai seorang penerjemah pun. Semua kita satu persatu bicara sama Allah nanti tanpa penerjemah pun. Terus ketika melihat ke kanan, ia mendapati segala sesuatu yang telah ia lakukan. Dosanya dia lihat sebelah kanannya. Ketika lagi bicara dengan Allah dia lihat kanan, banyak dosanya. Habis itu dia lihat sebelah kiri, dosanya juga banyak. Malu dia sama Allah. Dia lihat di depannya, di bawah kakinya api neraka sudah mau menyambar dia. Terus ketika melihat ke kiri, ia mendapati segala sesuatu yang telah ia lakukan. Dan ketika melihat ke depan, ia tidak mendapati kecuali neraka yang berada di dekat wajahnya. Neraka di depan kita. Ini maknanya apa? Neraka mencari seseorang. Makanya habis maghrib imam dan makmum, habis subuh imam dan makmum membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali,
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nari salimin. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka. Siapa yang minta dijauhkan, maka neraka juga minta dijauhi dari orang tersebut. Setiap habis subuh sama salat maghrib, salat isya, zuhur, asar enggak dibaca Allahumma ajirna minan nar. Karena itu takutlah akan neraka meskipun dengan sepotong kurma. Seperti dan jika tidak menjumpainya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau tidak ada sedekah, tidak ada korma, maka ucapkan kata-kata baik, ucapan senyum. Tidak ada makanan di rumah, ya berkata-kata baik itu sedekah yang paling afdal. Dan sedekah ke neraka adalah berkata-kata buruk sama orang, mencaci maki orang, menghina orang, menilai orang, yang mana orang yang kita nilai lebih afdal daripada kita. Jelas ini sedekah kita ke dalam neraka. Tapi sedekah kita ke dalam surga, kalimatut thayyibah, berkata-kata baik, terutama kepada pasangan dan orang tua kita dan orang-orang terdekat kita. Jelas apa tidak ini? Baik, cukup insyaallah. Karena sudah azan, kebetulan habis isya ada acara kami bersama guru kami yaitu Syekh Zainal Khatib. Dipersilakan dulu kepada bapak ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik. Sebelum kami tutup, bapak ibu-ibu, dianjurkan di bulan Rajab ini membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Rajab dianjurkan membaca 100 kali Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum 100 kali. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Saya baca, bapak ibu ulangi. Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 dianjurkan membaca 100 kali di bulan Rajab Subhanal Ahadis Samad, Subhanal Ahadis Samad, Subhanal Ahadis Samad, Subhanal Ahadis Samad. Saya baca, bapak ibu ulangi. Subhanal Ahadis Samad, Subhanal Ahadis Samad, Subhanal Ahadis Samad, Subhanal Ahadis Samad. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau akhir daripada bulan Rajab dianjurkan membaca 100 kali Subhanar Raufur Rahim, Subhanar Raufur Rahim, Subhanar Raufur Rahim. Saya baca, bapak ibu ulangi. Subhanar Raufur Rahim, Subhanar Raufur Rahim, Subhanar Raufur Rahim, Subhanar Raufur Rahim. Ingat, nanti lihat tanggalnya, dibaca mana yang diistiqomahkan. Kalau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali sampai akhir bulan Rajab. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yaitu Subhanal Hayyul Qayyum. 11 sampai 20 Subhanal Ahadis Samad. Dari tanggal 21 sampai akhir Subhanar Raufur Rahim. Dibaca 100 100 100. Dikasih tahu, diberitahu kepada keluarganya, semoga bisa diamalkan. Sama-sama kita tutup. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tasir likulli hauba wastur lana rawati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ihwani wa sairil ihlani wa kulli zimaba au jiratin as-suba wal muslimina ajma min ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bi kisabin minna bil mustafa rasulin adha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi indada qaisubi walhamdulillahi bil badri wat tanahi.